Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratun Hasanah, Prodi PKMI 6, akan menjawab tugas MTP. Yang pertama, jelaskan masalah dalam penelitian. Setiap penelitian selalu berawal dari masalah. Namun masalah yang dibawa peneliti kuantitatif dan kualitatif berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, sedangkan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Stoner 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetensi. Yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Di dunia ini yang tetap hanya perubahan, namun sering perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu karena akan dapat menimbulkan masalah. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Suatu rencana yang telah ditetapkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka tentu ada masalah. Yang ketiga, ada pengaduan. Dalam suatu organisasi yang tadinya tenang, tidak ada masalah, terdapat setelah ada pihak tertentu yang mengadukan produk maupun pelayanan yang diberikan, maka timbullah masalah dalam organisasi tersebut. Yang terakhir, ada kompetensi. Adanya saingan atau kompetensi seiring dalam menimbulkan masalah besar bila tidak dapat memanfaatkan untuk kerjasama. Masalah penelitian itu dapat diartikan sebagai suatu persoalan atau kesenjangan yang mungkin dapat menuntun penelitian untuk mencari jawaban atau solusi yang memerlukan pemecahan melalui penelitian. Cara untuk menemukan masalah yaitu yang pertama, melihat masalah yang ada di sekitar kita. Yang kedua, mencari penelitian terdahulu dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, temukan masalah penelitian yang belum terselesaikan. Yang keempat, membuat kajian pustaka dari literatur yang telah dikumpulkan. Yang ketiga, yang terakhir, menuliskan masalah dari inti penelitian. Cara untuk merumuskan masalah yaitu masalah yang biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Rumusan hendaklah jelas dan padat. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara tersebut selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Untuk itu, peneliti melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Bila populasi tertentu luas, sedangkan peneliti memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Bila peneliti tersebut membuat generalisasi, maka sampel yang diambil harus representatif dengan teknik random sampling. Meneliti tersebut merupakan mencari data yang teliti atau akurat. Untuk itu, peneliti perlu menggunakan instrumen penelitian dalam ilmu-ilmu alam, teknik, dan ilmu-ilmu empirik lainnya. Untuk pertanyaan kedua yaitu jelaskan variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu variabel tersebut merupakan suatu yang dapat mengubah nilai
Variabel penelitian suatu atribut atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Variabel penelitian sudah pasti memiliki sifat beragam atau bervariasi. Variasi nilai pada variabel penelitian ini merujuk pada ragam karakteristik berbeda antar satu dengan lainnya. Kita ambil contoh sebuah penelitian yang berjudul pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar siswa. Dalam penelitiannya adalah minat baca dan prestasi belajar siswa. Tinggi rendahnya minat belajar siswa pasti bervariasi karena berbeda antar satu siswa dengan yang lainnya. Selain bervariasi, variabel penelitian juga harus paham minat baca dan prestasi belajar siswa tersebut. Macam-macam variabel. Menurut hubungan antara satu variabel dengan yang lainnya, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi menjadi 4. Yang pertama, variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua, variabel dependen sering disebut sebagai variabel output. Kriteria konsekuen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel disebut dengan variabel independen. Kedua, hubungan perilaku suami dan istri akan semakin baik atau kuat kalau mempunyai anak dan akan semakin enggan kalau ada pihak ketiga ikut mencampuri. Yang terakhir, variabel intervening. Dalam hal ini, Tuchman 1988 menyatakan an intervening variable is that factor that theoretically affect the observed phenomenon can be scanned as a manifold. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Yang terakhir, variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.